Seni adalah ledakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kesimpulan dari buku Seni Menjaga Kewarasan Hidup karya Sebastian Wahyu. Dari judul yang bertuliskan pemimpin dan yang sedikit yang asik. Ada sebuah kisah dari judul ini, judul sebuah pemimpin, bahwasanya di suatu daerah ada seseorang pemimpin yang memiliki perusahaan cukup besar. Perusahaan ini yaitu berupa gedung yang tingginya 45 tingkat dan seluruhnya itu milik dia. Seluruhnya milik dia. Dari tingkat ke-1 sampai 45 itu semua ada karyawannya, ada pekerjaannya, dan mereka bekerja di situ. Dan si pengusaha ini, pemilik gedung ini punya seorang anak laki-laki yang dia berkuliah di suatu kampus. Kuliah di suatu kampus, dan ketika di kelas, anak si pengusaha ini selalu aktif. Ketika dia ada organisasi dia ikut, ada pemilihan ketua malah dia lah yang nyantumin langsung namanya gitu. Udah nama saya aja gitu. Dan kebetulan juga, bukannya kebetulan ya, memang dia juga mewarisi gen ayahnya. Dia juga terpilih menjadi pemimpin gitu. Karena memang kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali buahnya dibawa sama air ya, terbawa hingga ke negara seberang. Nah, akhirnya dia di sana di kampus jadi pemimpin, banyaklah dia memimpin organisasi, pokoknya dia maunya jadi pemimpin terus. Terus suatu saat dia ngobrol sama ayahnya. Dan ayahnya juga tahu kalau dia itu punya cita-cita ingin jadi presiden, ingin jadi pemimpin negara. Habis itu ayahnya mengajak dia langsung ke puncak tingkat gedung yang paling ujung, yaitu tingkat ke-45. Habis itu mereka berdua sama-sama memandang ke kaca sana dengan pandangan yang luas. Lalu si ayahnya bertanya pada anaknya, "Apa yang kamu lihat?" gitu. Habis itu anaknya bilang, "Ya hanya gedung biasa ayah," gitu. Gedung biasa, kemudian seberangnya gedung lagi. Wah, habis itu kata ayahnya, "Oke, kalau gitu tunggu 10 menit. Habis itu tunggu 10 menit. Terus ditanya lagi, "Apa yang kamu lihat sekarang?" Habis itu anaknya bilang, "Itu orang-orang berhamburan pada keluar. Memang waktunya pulang kerja." Seketika setelah 10 menit ya kan. Pada keluar. Habis itu ayahnya nanya, "Kamu bisa menghitung itu? Kira-kira ada berapa jumlahnya orang yang keluar itu?" Habis itu anaknya bertanya balik, "Emang siapa yang bisa ngitung kayak gitu?" gitu kata anaknya. Nah, habis itu ayahnya balik lagi bertanya, "Coba kamu pikir di dunia ini ada berapa banyak orang yang kayak gitu, yang kerja seperti itu, seperti karyawan itu, yang pergi pagi pulang sore terus berhamburan ya kan, yang biasa kita dapati kalau kita ke pasar ya kan, banyak semua pada keluar, pabrik-pabrik, karyawan pabrik, seperti itulah gitu." Jadi ini terjadi bukan cuman di Cilengsi doang. Ada di daerah-daerah yang mereka itu memang ada pabriknya, seperti Bekasi, Karawang dan lain sebagainya gitu. Nah, habis itu si anak itu menjawab, hanya Allah yang bisa menghitung itu. Karena kan banyak pabrik, bukan cuman di suatu daerah gitu kan. Nah, habis itu si ayahnya bilang, dari setiap orang itu, maka pemimpinlah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Gitu. Kalau misalnya pemimpin pabrik, ya berarti dari seluruh anggota karyawan pekerja di situ yang jadi tanggung jawabnya si pemimpin pabrik itu. Setelah mendengar itu, si anak itu pun langsung dia terdiam, merenung, bahkan dia jadi mereview ulang gitu. Hah? Bukan Gibran.
mereview ulang, akhirnya dia terjatuh gitu, terjatuh. Dia ketika dibilang diingetin gitu sama ayahnya, dia langsung inget, iya ya, kalau misalnya saya jadi presiden, banyak yang akan saya tanggung, ya kan? Nah, karena apalagi di negeri kita ini ya, di negeri kita banyak orang-orang berjanji, pilih saya, maka nanti lowongan pekerjaan itu akan tersedia. Kalau Anda tidak pilih saya, maka saya nganggur. Ya kan, promosinya keren banget gitu kan. Jadi ibaratnya benar-benar totalitas buat rakyat gitu. Padahal kebanyakannya ketika sudah di posisi itu lupa sama janjinya sendiri. Akhirnya zong gitu kan. Dan itu berulang kali, tapi selalu manjur gitu. Selalu manjur dan ibaratnya rakyat juga mengikuti terus ritme itu, kayak seolah-olah ya, mohon maaf ya, seolah-olah udah lingkaran setan kebodohan gitu. Gitu aja terus gitu. Susah dipotong ya rantai itu gitu. Nah, bagaimana kalau kita sedikit menelisik ulang kepada kisah yang dikisahkan oleh Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam pernah bercerita, suatu malam mereka berdua bersama Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab, menuju ke suatu lembah. Dan kemudian Umar berkata kepada si Zaid bin Aslam, coba itu lihat, ada orang kayak bayangan-bayangan orang, musafir gitu. Musafir yang dia nggak punya rumah gitu. Nah, habis itu didatengin, ditanya, rupanya di situ ada seorang ibu sama anaknya lagi tidur gitu. Pas ditanya, bolehkah aku masuk ke rumah itu? Nah, habis itu kata si ibu itu, boleh, silakan aja masuk kalau berkenan, dan pergi pun tidak apa-apa. Terus pas ditanya ibunya, ke ibu itu, lagi masak apa bu? Katanya kan. Si ibunya bilang, lagi masak air gitu. Ini kan kisah yang populer kan, yang biasa kita dengar, yang kisah Umar ini. Kalau yang versi lainnya lagi masak batu. Dia masak gitu doang biar nenangin anaknya, padahal anaknya sedang kelaparan. Habis itu ketika bilang kayak gitu dan tahu pada saat itu pemimpinnya adalah Umar, habis itu si ibu itu bilang, emang Umar ini kurang bertanggung jawab. Ini kita akhirnya terbengkalai, tidak diurus sama Umar gitu. Mendengar itu dia langsung sama si Zaid bin Aslam, udah langsung kita ke ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal kita bawa gandum, kita bawa minyak, tepung segala macam. Nyampe di rumah itu ya langsung Umar yang mengeksekusi. Dia yang masak, dia yang segala nyiapin gitu. Bahkan ketika mengangkat karungnya aja dia nggak mau itu diangkat sama si Zaid bin Aslam, karena dia tahu itu dia tanggung jawab dia gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sedikit yang asik. Ya. Kenapa yang sedikit yang asik? Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa kita mau melihat ulang, hanya sedikit orang-orang yang tidak lalai dari kehidupannya. Hanya sedikit orang-orang yang dia mau memperhatikan atau memperbaiki hubungannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit orang-orang yang benar-benar tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya yang sedikit itu yang asik. Karena apa? Karena kebanyakan orang memang mayoritasnya ya melakukan suatu hal yang kurang berguna gitu ya kan, yang berbau kesenangan semata gitu. Dan yang sedikit ini memang makanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit yang hamba-hambaku yang bersyukur. Bahkan pengikutnya Nabi Nuh pun jumlahnya amat sangat sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi saya akan merangkum sedikit dari buku 20 Sebab Pria karangan Dr. Salman Fad Al-Audah, yang di dalamnya terdapat bab yang mengatakan judulnya itu menjaga kedudukan dan kehormatan. Terkadang ketika seseorang
sudah dikenal di kalangan masyarakat banyak bahwasannya dia itu orang yang baik dan orang soleh, maka jiwanya akan senang mencari kehormatan di kalangan masyarakat. Ia takut jika kedudukannya itu dia takut jika kedudukannya lemah jika dia tidak melakukan suatu hal yang banyak gitu. Maka ia akan melakukan berbagai macam cara agar mendapat simpati masyarakat, atau terkadang ia akan menjadi orang yang taat pada agama gitu. Orang yang taat pada agama, tapi hanya sebatas untuk dilihat oleh mata masyarakat gitu, cuma buat dipandang doang. Ini orang-orang kayak gini nih, nggak tahu nih, banyak gitu. Ia menasihati orang lain hanya untuk menjaga kedudukannya di masyarakat, menjaga posisinya agar tidak hilang gitu pandangan masyarakat kepada dia. Gerbang ria seperti ini tuh samar dan terselubung. Tetapi kembali lagi ke awal, kembali lagi ke niat. Jika niatnya itu lillahi ta'ala, mungkin akan mendapat pahala yang besar. Tapi kalau niatnya buruk atau niatnya cuma ya sebatas menjaga posisi dan kedudukannya di masyarakat, ya hanya sebatas itu saja yang akan ia dapat. Mungkin cukup sekian. Bismillah. Langsung saja saya akan merangkum dari membaca buku yang berjudul Agar Akhirat Dekat di Hati, karangan Syekh Mahfud Al-Misri. Kesimpulannya, tidak condong kepada dunia. Jadi dunia ini hanyalah tempat untuk sementara bagi makhluk-makhluk Allah, dan dan tempat abadinya di akhirat nanti. Lupa. Masa lihat, Cok? Tulisannya aja lah. Tulisannya aja. Dari Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kamu tidak tidur? Rasulullah pernah bertidur di tikar. Lalu Rasulullah ada di situ kayaknya. Takut salah hadis. Enggak boleh. Tadi. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah tidur di atas tikar. Beliau bangun dan di keningnya terdapat bekas tikar. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, kemudian Rasulullah kayak masih salam. Kami kemudian berkata, wahai Rasulullah, sekiranya kami buatkan untuk Anda tempat yang tidur yang lunak, kami akan membuatnya. Lalu beliau menjawab, apa urusanku dengan dunia?
di dunia ini aku hanyalah tempat seorang penunggang unta. Aku beristirahat di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya. Nah, cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menyimpulkan buku yang berjudul Agar Al-Quran Menjadi Motivasi Hidup, karangan Ustadz Hidayatullah. Di pembahasan Muslim, mukmin dan muttaqin. Menjadi Muslim yang berlatar belakang Al-Quran adalah nikmat karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah nikmat yang patut kita syukuri sedalam-dalamnya. Antara tiga predikat tadi, Muslim, mukmin, dan muttaqin, tentu yang paling tinggi adalah muttaqin. Ya, dari perjalanan kita, dari diri kita menjadi Muslim, perjalanan yang harus kita tuju menjadi orang yang mukmin atau orang yang beriman itu sangat panjang. Dari perjalanan spiritual yang panjang. Terus dari mukmin ke muttaqin. Seperti yang Allah sabdakan di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang bertakwa. Jadinya sudah jelas di sini. Tingkatan yang paling tinggi adalah takwa. Seperti sabda Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala suwarikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk fisik kalian, tampan atau jeleknya kalian, tapi Allah memandang kepada pekerjaan dan hati kalian. Jadi mari kita sama-sama perbaiki hati kita sehingga kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja saya akan menyimpulkan sebuah buku yang saya baca tadi terkait tentang sedekah, di mana sedekah ini adalah salah satu yang sangat kita laksanakan atau kita kerjakan ketika kita berada dimanapun, dan ini adalah salah satu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita sering-sering bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu atau yang membutuhkan. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, man azzadaka tamalihi zahaba anhu syarruhu. Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang mengeluarkan zakat, maka dia akan dihilangkan kejahatannya atau keburukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW ini adalah menjelaskan bahwa barang siapa yang selalu bersedekah atau menunaikan zakat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menghilangkan dosa-dosa kita, baik dosa kita yang lalu atau yang tidak sengaja kita lakukan, maka itu semua Allah akan menghapuskan dengan
dengan cara kita bersedekah kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan, atau dimanapun kita berada, baik di apalagi di masjid gitu, maka itu adalah salah satu utama yang kita dahulukan adalah sedekah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya yang artinya, dan apabila seorang hamba mengeluarkan zakatnya dengan harta sendiri, dan dia tahu bahwa sedekah itu adalah pembersih dan membersihkannya, maka kalau kita tahu bahwa sedekah itu adalah dianjurkan oleh Rasulullah atau disunahkan oleh Rasulullah, maka kita laksanakanlah. Walaupun dalam keadaan rezeki kita tidak cukup ataupun lebih, maka kita selalulah bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan dari buku yang saya baca tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang saya sampaikan pada pagi yang mulia ini semoga berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyimpulkan buku yang saya baca yang terbaru, yaitu Kumpas Tuntas Masalah Jin dan Sihir, karya dari Dr. Ibrahim Kamal Adam. Di sini dikatakan ada suatu hubungan antara manusia dan jin. Hubungan manusia dan jin ini telah terjalin sejak ketika rasa takut menghantui kepada manusia dan gelap malam datang. Dan beberapa definisi sihir di dalam buku ini dikatakan, yaitu para alim ulama, bahwa sihir adalah sesuatu hal yang dapat mempengaruhi jiwa-jiwa dan lingkungan sekitarnya. Sementara Ibnu Khaldun mendefinisikan sihir adalah sesuatu yang didapatkan dari ilmu-ilmu yang merujuk pada bintang dan akhirnya akan meminta pertolongan kepada setan. Sedangkan Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sihir adalah sesuatu yang didapatkan dari kekhusyuan dengan memerhatikan berbagai macam, yaitu diantaranya memerhatikan berbagai macam kekhusyuan. Itu diantaranya kekhusyuan dalam melakukan sihir-sihir tersebut. Ada yang memang bertujuan untuk memberikan kejahatan kepada orang lain, ada yang untuk meramal sebuah kejadian dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Empat menit.